Sebanyak 14 adegan diperagakan oleh pelaku pembunuhan yang berstatus pelajar dalam rekonstruksi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam peragaan sebanyak 14 reka adegan yang diperagakan oleh terduga pelaku, Sakila Aldian Nasta berusia 16 tahun, yang berstatus pelajar, dalam rekonstruksi di halaman Mapolres Pesawaran, Lampung. Satu persatu reka adegan diperagakan oleh terduga pelaku mulai dari terduga pelaku yang saat itu sedang melihat pertunjukan organ tunggal di Dusun Kesugihan Desa Karanganyar, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban yang bernama Herdiansyah harus dilarikan ke rumah sakit oleh rekannya karena mengalami luka tusukan sebilah pisau di bagian dada sebelah kiri. Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa itu bermula saat korban dan pelaku berjalan di lokasi hiburan organ tunggal kemudian bersenggolan. Lalu korban memukul bagian kepala pelaku, kemudian pelaku berusaha mengalah. Korban pun langsung mengambil sebilah pisau dari dalam bajunya lalu menusukkannya ke arah pelaku. Kemudian oleh pelaku langsung ditangkis dengan kedua tangannya, kemudian tangan korban yang masih memegang pisau itu langsung tertusuk di bagian dada korban. Korban langsung tergeletak di tanah dengan pisau masih tertancap. Kemudian pelaku berlari ke arah sawah meninggalkan korban yang tergeletak. Mengetahui hal itu, rekan korban berusaha menolong korban untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Sementara itu, kuasa hukum pelaku, Nurul Hidayah, mengatakan setelah melihat rekonstruksi dengan cara pelaku menangkis pisau badik dari korban kemudian ditangkis oleh pelaku. Pelaku melakukan itu tidak dengan mengarahkan sehingga terjadi secara spontan, hal itu untuk membela diri dalam keadaan terdesak membela diri supaya pelaku terhindar dari tusukan pisau korban. Selain itu terdapat luka memar pada bagian paha kaki pelaku, karena itu pihak pendamping meminta penyidik untuk melakukan visum. Diketahui pelaku juga memiliki keahlian bela diri yang diajari oleh bapaknya. Setelah kita sama-sama melihat adegan daripada rekonstruksi tadi, dengan cara si ABH tadi itu menangkis badik, ya, badik dari si korban begini terus dibeginikan terus ke sini. Menurut saya si ABH ini melakukan itu tidak dengan mengarahkan, jadi spontan. Kalau pendapat saya itu adalah membela diri dalam keadaan terdesak, dia sendiri terus si korban ada kawan-kawan di belakangnya, ya. Nah, si badik mau tusukkan ke sini, akhirnya dia membela diri supaya tidak kena badik, maka dia menangkis terus mengenai dada bagian kiri. Dan waktu di BAP saya tanya apakah mengarahkan, ya pada waktu itu mengarahkan, tidak katanya, spontanitas saja dia untuk membela diri. Kalau dia membela diri artinya harus dikuatkan dengan keterangan ahli pidana. Berarti apakah nanti ke depannya dari penguasa hukum akan memanggil ahli pidana, Bu? Nanti kan dihadirkan dulu dari pihak penyidik. Ya, nanti isi apa tanya jawab itu seperti apa. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh APH tersebut, maka saya mewakili orang tua daripada ABH akan mencari dan kemudian menghadirkan di hadapan penyidik seorang ahli pidana. Ya. Sudah kita lakukan rekonstruksi, ada sekitar 14 rekon yang kita laksanakan dan terlihat oleh didampingi dengan pengacara atau lawyernya dari Bapas juga. Kemudian dari JPU kita undang semuanya untuk menyaksikan rekon ini. Jadi semaksimal mungkin kita lakukan supaya terlihat jelas bagaimana peristiwa itu terjadi. Ke adegan yang keberapa Bang korban melakukan penusukan? Pelaku melakukan penusukan? Itu adegan ke 4 dan 5. Ya, 4 dan 5. Karena kejadian ini begitu cepat sehingga seperti mereka seperti hanya ya sepintas lalu saja. Ya. Status dari pelaku sendiri? Jadi ABH ini adalah anak di bawah umur, ya, masih pelajar. Jadi kita didampingi harus dengan orang tuanya pada saat pemeriksaan karena memang statusnya masih ABH.